Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-18. Kunasehatkan kepadamu, supaya kamu tidak muram, atau mengeluhkan tentang kesusahan yang menimpa kamu, dan kemudian mengadukannya kepada sahabatmu atau musuhmu. Dan jangan pula kamu menyalahkan Tuhanmu, yang telah menjadikan kesusahan atau ujian itu. Adalah lebih baik kamu menerangkan kebaikan yang diberikan Allah kepadamu, dan kesyukuranmu terhadap kebaikan itu. Kamu berbuat bohong, dengan menerangkan kesyukuranmu atas karunia apa saja, adalah lebih baik daripada kamu menyatakan dan menghebohkan dengan benar, atas kesusahan yang kamu alami. Siapakah orangnya yang tidak pernah mendapatkan karunia Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Quran Surat Ibrahim, ayat 34. Berapa banyakkah karunia yang telah diberikan Allah kepadamu, sehingga kamu masih tidak sadar juga? Janganlah kamu merasa senang kepada makhluk, janganlah kamu cinta kepada makhluk, dan janganlah kamu menceritakan hal ihwal kamu kepada siapapun. Hendaklah cintamu itu kamu tujukan hanya kepada Allah semata. Hendaklah kamu hanya merasa senang kepadanya, dan hendaklah kamu mengadukan kesusahanmu hanya kepadanya pula. Janganlah kamu melihat yang lain selain Allah, karena yang lain selain Allah itu tidak dapat memberikan mudarat atau manfaat, untung atau rugi, kebaikan atau kejahatan, menghina atau memuliakan, meninggikan atau merendahkan, memiskinkan, menggerakkan, dan mendiamkan. Segala apa saja selain Allah, itu adalah ciptaan Allah, dan berada di dalam kekuasaannya, serta pergerakan mereka pun dengan izin dan kehendaknya pula. Mereka akan tetap ada, selagi Allah masih menghendaki mereka untuk ada. Segala sesuatu itu ada, di dalam masa yang telah ditentukan oleh Allah. Apa yang telah didahulukan tidak dapat dikemudiankan, dan apa yang telah dikemudiankan tidak dapat didahulukan. Jika Allah hendak menimpakan bahaya kepada kamu, maka tidak ada yang dapat mengelakkan bahaya itu, selain Dia juga. Jika Dia hendak memberikan kebaikan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat mengelakkan kebaikan itu datang kepadamu, selain Dia jua. Oleh karena itu, jika kamu muram dan mengeluh, karena hatimu tidak puas ketika kamu mendapatkan kesenangan dan kemewahan, hanya lantaran kamu menginginkan untuk dilebihi, dan ditambah nikmat kemewahan dan kesenangan itu. Dan kamu menutup mata dari kesenangan dan kemewahan yang telah ada pada kamu, dengan menuduh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berbuat baik kepadamu. Maka Dia akan murka kepadamu, akan menarik kembali kesenangan dan kemewahan dari kamu, akan menyusahkanmu lebih berat lagi, dan kamu akan dijauhkan daripadanya. Maka, janganlah kamu mengeluh dan merintih, walaupun badanmu dipotong-potong dengan gunting. Peliharalah diri kamu sendiri. Takutlah kepada Allah, dan berhati-hatilah. Sesungguhnya kebanyakan bencana yang menimpa anak Adam itu, adalah akibat keluhan dan ketidakridhaan terhadap Allah. Patutkah seorang hamba Allah untuk mengeluh, muram, dan tidak berpuas hati, padahal Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Tahu, dan Maha Bijaksana. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Kasih Allah kepada hambanya adalah melebihi kasih ibu kepada anaknya." Wahai manusia, tunjukkanlah sopan santunmu yang baik. Bersabarlah di dalam menghadapi kesusahan, walaupun kamu merasa lesu letih untuk bersabar itu. Bersabarlah, di samping kamu bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Ridolah dengan apa yang telah Dia berikan. Jika kamu masih mendapatkan dirimu masih ada, maka hapuskanlah keadaan kamu itu. Jika kamu sudah tidak ada, maka berada di manakah kamu? Pernahkah kamu mendengar firman Tuhan? Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 216. Pengetahuan tentang hakikat sesuatu telah jauh dari kamu, dan kamu telah tertutup dari hakikat itu. Oleh karena itu, janganlah kamu menunjukkan ketidaksopananmu, jika kamu menyukai atau tidak menyukai sesuatu.
Jika kamu berada dalam peringkat pertama, yaitu peringkat orang-orang yang soleh, maka patuhlah kepada syariat dalam semua perkara yang terjadi kepada kamu. Jika kamu berada pada peringkat kedua, yaitu peringkat wilayah kewalian, maka ikutilah segala perintah, dan janganlah kamu melampaui batas. Pada peringkat terakhir, hendaklah kamu ridho dengan ketentuan Allah, serasikanlah dirimu dengannya, lenyaplah, dan masuklah kamu ke dalam kedudukan dan posisi abdal, gaus, dan siddiq. Janganlah kamu mencoba menentang takdir, hadapkanlah selalu diri dan kehendak kamu kepada Allah, dan janganlah kamu mengeluh, dan tidak berpuas hati. Apabila kamu telah berbuat demikian dan takdirmu adalah baik, maka Allah akan menambah lagi kebaikan untuk kamu, kehidupan yang sentosa dan kebahagiaan. Jika takdir untuk kamu itu tidak baik, maka Allah akan melindungi kamu dari perkara-perkara yang tidak baik itu, melalui kepatuhan kamu kepadanya. Dan Dia akan menghindarkan kamu dari kesalahan, hingga berakhir masanya. Inilah nasihat untuk dirimu. Ketahuilah, bahwa di dalam diri manusia itu terdapat bermacam-macam kesalahan, dosa dan noda, yang semua itu akan menjauhkan manusia dari Allah, kecuali jika manusia itu dibersihkan dari segala dosa dan noda itu. Tidak ada seorang pun yang dapat dekat dengan Allah, kecuali jika orang itu telah bersih dari kotoran takabur dan dosa, sebagaimana halnya orang itu tidak dapat duduk dekat raja, jika orang itu berbau busuk dan berbadan kotor. Oleh karena itu, bencana itu adalah pembersih dan penukar untuk mendapatkan yang baik. Nabi pernah bersabda, bahwasanya demam sehari itu akan menyapu bersih dosa setahun.